Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amelia, kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Apa itu problema fonologis dalam bahasa Indonesia? Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli. Pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai standar. Problema akibat unsur serapan. Problema akibat unsur serapan ini adalah problema yang timbul ketika bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan lain-lain. Unsur serapan ini dapat menyebabkan perubahan atau penyesuaian dalam sistem fonologis bahasa Indonesia, seperti penambahan, pengurangan, penggantian, atau penyisipan bunyi. Misalnya, bahasa Indonesia tidak memiliki fonem F, V, Z, KH, SY, GH, TH, DH, ZH, TS, DZ, CH, fonem J, fonem SH, fonem NG, NY, RR, LL, X, dan fonem Y. Oleh karena itu, kata-kata serapan yang mengandung fonem-fonem tersebut harus disesuaikan dengan sistem fonologis bahasa Indonesia. Misalnya, fonem F diganti dengan fonem P, seperti kata fakta menjadi fakta. Fonem F yang diganti dengan fonem F, misalnya virus menjadi virus, vokal menjadi vokal. Dan fonem Z diganti menjadi fonem S. Contoh katanya zona menjadi sona, zat menjadi sat. Dan fonem KH diganti dengan fonem K. Misalnya khalifah menjadi khalifah, kas menjadi kas. Selanjutnya, problema akibat pengaruh kedaerahan, yaitu problema yang timbul ketika bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah yang digunakan oleh penutur bahasa Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain. Pengaruh kedaerahan ini dapat menyebabkan variasi atau penyimpangan dalam pengucapan atau penulisan bahasa Indonesia, seperti lafal, intonasi, atau ejaan. Contohnya itu pada kata kamu. Dalam bahasa Indonesia sering diucapkan atau ditulis menjadi kowe oleh penutur bahasa Jawa. Beberapa problema akibat pengaruh kedaerahan, yaitu problema akibat perbedaan fonem, yaitu problema yang terjadi ketika bahasa Indonesia memiliki fonem yang berbeda dengan bahasa daerah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengucapan atau penulisan fonem tersebut. Contohnya itu fonem F dalam bahasa Indonesia sering diucapkan atau ditulis dengan menjadi P oleh penutur bahasa Jawa, seperti kata fisika menjadi pisika. Dan yang kedua, problema akibat perbedaan alofon, yaitu problema yang terjadi ketika bahasa Indonesia memiliki alofon yang berbeda dengan bahasa daerah, sehingga sering terjadi variasi dalam pengucapan atau penulisan alofon tersebut. Alofon adalah variasi bunyi yang dapat menggantikan fonem tanpa mengubah makna.
Contohnya itu alofon dalam bahasa Indonesia sering diucapkan atau ditulis menjadi fonem O oleh penutur bahasa Sunda, seperti kata sepeda menjadi kata sopeda. Dan yang terakhir itu ada problema akibat hiperkorek, yaitu problema yang timbul ketika penutur bahasa Indonesia berusaha untuk mengucapkan atau menulis bahasa Indonesia dengan benar, tetapi justru membuat kesalahan karena salah memahami aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Hiperkorek adalah kesalahan yang disengaja karena berlebihan dalam mengikuti aturan atau kaidah. Contohnya pada kata kemarin, dalam bahasa Indonesia sering diucapkan atau ditulis menjadi kemarin oleh penutur bahasa Indonesia yang berusaha untuk mengikuti aturan ejaan yang disempurnakan, tetapi salah memahami aturan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.